Saya benar-benar merasa drop karena udah nggak ada lagi temen yang bantu. Cuman akhirnya kita udah merasa jenuh ya, karena kerjaan kita setiap hari hanya itu aja. Dengar-dengar sebelum kamu join di JNT itu pernah jadi debt collector ya? Waduh. Kolektor Pak ya? Iya benar sekali. Jadi dulu sebelum saya kerja di JNT, sebenarnya itu ada banyak kerjaan juga, dan kerjanya kalau misal diceritain tuh pasti bikin kalian ngakak. Cuman yang paling berkesan memang ketika saya kerja di kolektor, karena itu pertaruhan antara hidup dan mati. Emang gimana sih kerjanya sampai hidup dan mati? Kayak Bener, cinta Pak. aja. Jadi dulu ketika saya kerja di leasing dan di posisi kolektor, yang namanya kolektor job desk-nya kan mengolek atau menagih, ya kan? Otomatis orang yang kita tagih kan orang yang punya utang. Lah sekarang aja loh, orang yang ngutang sama orang yang ngutangin Galakan itu mana? galakan mana? Kan gitu. Kan gitu kan. Jadi dulu pernah juga kejadian waktu saya kerja, saya nagih ke customer saya, itu sampai dibawain parang dan itu udah di leher saya. Jadi perasaanmu kalau misalnya tiap pagi pergi kerja itu tuh ada bikin nggak sih hari ini bisa pulang lagi nggak sih? Itu Pak, itu yang bikin saya benar-benar bersyukur dengan kerjaan sekarang. Karena waktu dulu untuk bangun pagi dan mulai kerja itu udah mikir bukan main. Gajinya berapa tuh? Wah kalau masalah gaji itu standar lah Pak. Standar ya, berarti kamu sana sudah dipertaruhkan nyawa, Benar. dapatnya standar-standar aja. Benar, Jadi nggak worth it ya? nggak worth it. Emang kerja di JNT worth it kah? Sekarang balik lagi, kita kalau misal mikir worth it atau enggak, hitung-hitungan lagi di awal, ya kamu nggak akan mungkin nyampe di fase sekarang. Karena kenapa? Kerja itu ibadah sebenarnya. Tapi sekarang dengan pencapaian kamu sekarang, kamu ngerasa pengorbananmu worth it atau enggak? Alhamdulillah Pak. Worth it. Alhamdulillah. Worth it Iya. ya, bersyukur ya dan Tetap bersyukur. Apalagi kondisi pandemi kayak gini ya. Benar sekali. Dimana orang dirampingkan, sini kita digemukkan ya. Iya. Dimana orang besok mikir bisa makan atau enggak, kita di sini masih bisa tetap bekerja. Dan tambah sibuk ya. Tambah sibuk banget. Luar biasa, dari debt collector yang kerjaannya itu antara perjuangan hidup dan mati, bukan cinta aja, tapi Bener. kerjaan juga ada kayak gitu. Sama pindah sini lebih bersyukur lagi kita ya. Iya. Oke. Apakah kamu pernah ngerasa menyesal sih kerja di sini? Oke, kalau dibilang pernah menyesal, jujur saya nggak pernah menyesal. Karena kenapa? Kalau saya pribadi, kalau udah terlanjur mengerjakan sesuatu ya sekalian total gitu. Dan gimana saya mendeskripsikan perusahaan ini? Yang pertama, perusahaan ini adalah perusahaan yang memberikan peluang dan kesempatan yang sangat-sangat luas kepada semua karyawannya. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Terbukti juga ada teman-teman yang sekarang mungkin sudah bisa menempati di posisi sekarang itu beranjak dari awal. Yang kedua, kemarin juga ada banyak program gimana caranya biar kita bisa meningkatkan value dari semua karyawannya. Ada program MT dan lain-lain. Dan itu membuktikan bahwa perusahaan ini itu perusahaan yang sadar dan peduli dengan semua karyawannya, peduli dengan gimana karyawan tersebut bisa menambah value-nya agar dia bisa naik kelas. Dan nggak semua perusahaan bisa seperti itu. Kebanyakan perusahaan mungkin hanya lihat, oh kamu nggak achieve target, ya udah besok kalau nggak achieve lagi, besok kamu resign. Kalau di sini enggak, kita nanti pasti juga akan ada evaluasi. Kita pasti nanti juga akan dibimbing. Kita pasti nanti juga akan diajarin gimana sih caranya biar bisa target. Gimana sih biar kita bisa naik kelas dengan ada apa? Ada banyak training, ada banyak sharing, Program-program naik ada kelas banyak ya. program-program naik kelas lainnya. Salah satunya ini, iya kan? Dan nggak semua perusahaan bisa seperti ini.
Jadi itu yang bikin saya merasa saya sama sekali nggak pernah merasa menyesal untuk join di perusahaan ini. Oke. Menurut kamu program-program naik kelas kayak salah satunya ini tuh intuisi kamu seperti apa sih? Apakah Pak Den ini sok-sokan aja atau gimana menurut kamu sendiri ya? Ini adalah perusahaan yang sangat menginspirasi bagi teman-teman semua. Karena kenapa? Sekarang JNT ada 7-8 ribu karyawan. Dan di antara 7-8 ribu karyawan itu pasti ada banyak kisah-kisah menarik, pasti ada banyak perjuangan-perjuangan dari teman-teman semua yang kita nggak tahu. Dan akhirnya dari program ini kita bisa sharing. Kalau misalnya untuk mendapatkan suatu pencapaian itu bukan suatu yang instan dan butuh pengorbanan dan perjuangan yang ekstra. Dan itu nanti akan menginspirasi teman-teman semua dan merasa, oh ternyata aku sekarang di posisi ini dan stay di posisi ini gara-gara mungkin kerjaku kurang serius, mungkin kerjaku kurang rajin. Kalau dibandingin sama dia yang bisa mencapai pencapaian yang lebih baik, dia kerja lebih ekstra lagi, dia kerja lebih serius lagi. Mungkin dia masuk kerja, jam kerjanya dia lebih panjang ketimbang kita yang sekarang, dan itu akan membuat kita sadar. Oke, bagus sekali ya. Hari ini nggak terasa ya, kita sudah cukup panjang, sudah kurang lebih setengah jam. Pesan penutup nih untuk teman-teman kita, sahabat sekelas kita yang mungkin masih malas-malasan atau menganggap dia hanya bagian kecil perusahaan, sering mengeluh dengan keadaan. Silakan dari pengalaman pribadi kamu sendiri dah. Oke. 4 hal yang menjadi pegangan saya ketika saya baru mulai kerja di JNT sampai sekarang itu ada 4. Yang pertama adalah jujur. Yang kedua adalah komitmen. Yang ketiga adalah disiplin, dan yang keempat adalah saling menghargai. Karena kesempatan itu milik semua orang, tapi hasil tergantung dari eksekusi kita seperti apa. Dengan kita melandasi kerja kita dengan jujur, disiplin, ikhlas, komitmen yang tinggi, ambisi yang kuat, dan saling menghargai sesama, layaknya kita makhluk sosial yang gak bisa hidup sendiri, apa yang menjadi tujuanmu, apa yang menjadi cita-citamu, itu pasti akan dimudahkan. Mungkin itu sih Pak. Baik, terima kasih Mas Oni untuk sharingnya pada pagi hari ini. Ya, terima kasih juga udah diundang di acara yang sangat menginspirasi sekali ini. Ya, semoga teman-teman sahabat-sahabat sekelas kita itu terinspirasi dari kisah yang diceritakan oleh Mas Oni sendiri yang sudah dilewatin dan sampai hari ini sudah bisa mencapai pencapaian ini. Tapi balik lagi para sahabat sekelas, ini adalah salah satu contoh dan Mas Oni juga harus tetap berjuang terus. Ini bukan titik puncaknya, masih harus ada puncak yang harus didaki lagi. Ya, jadi kita dari sprinter, ya kita dari staff level bawah itu nggak menutup kemungkinan untuk kita untuk naik ya. Teman-teman kita yang lainnya, teman-teman kita yang sudah jadi SPV, jadi manajer ya, bahkan sampai jadi GM atau jadi CEO atau misalnya sekarang tuh dapat ini, dapat itu bukannya dilahirkan langsung seperti itu. Pasti ada namanya mulai dari awal ya. Setiap pendaki yang ingin mencapai puncaknya itu pasti dimulai dari kaki gunung ya. Dan setiap orang yang hebat yang mencapai pencapaian tinggi itu pasti ada garis awalnya. Jadi mulailah ya kita untuk maju ya, jalankan komitmen, konsistensi juga. Oke, baik sahabat sekelas ya, berikut cerita kita untuk pagi hari ini ya. Sebelumnya untuk menutup, tetap biasanya kalau misalnya sudah kita muncul itu pasti akan ada namanya giveaway ya, giveaway-nya apalagi ya. Jadi kali ini tetap tadi diceritakan kisah-kisahnya oleh Mas Oni ya, itu bisa dirangkum juga 2 kalimat aja, kalimat motivasi. Komen di kolom komentar dan ingat ya, sudah komen tulis nama akun IG-mu dan kode DP-nya biar kita lebih mudah mendeteksinya. Ya, itu ya nanti 5 sahabat sekelas yang beruntung itu akan mendapatkan souvenir menarik dari tim sahabat sekelas ya. Semoga kamu yang beruntung untuk mendapatkan souvenir ini
Ya, kita sudah belajar, kita juga dapat souvenir dari tim sahabat sekelas. Sampai jumpa di episode berikutnya. Klik tombol like, sharing, subscribe juga. Ya, terima kasih, sampai jumpa.